Semua ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsiran wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Adzim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita terus memperbanyak memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya dari Allah, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita di dunia ini sebagai manusia, sebagai hambanya, untuk mencari keberkahan dan juga untuk melaksanakan kewajiban yang lain, ibadah dan seterusnya. Semoga segala yang kita lakukan dengan penuh kesyukuran, senantiasa memuji Allah. Allah mencatat segala amal perbuatan kita sebagai ibadah yang diterima dan disediakan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, manusia terbaik pilihan Allah, imam para rasul, penutup para nabi, yakni Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan salam juga dicurahkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan alim ulama yang istiqomah mewarisi, melanjutkan risalah agama yang diberikan oleh Allah kepada beliau sampai kepada kita ini. Mudah-mudahan dengan salat dan salam itu Allah juga ridho nanti mempertemukan kita dengan beliau di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, kesempatan yang indah malam hari ini saya ingin ingatkan kembali tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang mana kewajiban itu harus menjadi motivasi karena Allah memberikan pahala terbaik, balasan yang terbaik. Di dalam perjalanan safari saya di awal bulan September yang lalu, kita bertemu dengan banyak orang dan juga diantaranya kepada peneliti yang dalam hal ini memiliki tugas untuk melakukan pendataan, riset dan lain sebagainya terhadap kondisi bangsa kita.
berkaitan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan bahwa guru menjadi beban APBN atau beban pemerintah, ya. Nah, ternyata ucapan ini bukan ucapan sekedar ucapan, tetapi berdasarkan fakta realitas yang memang terjadi di negara kita, bahwasanya krisis yang melanda bangsa kita itu adalah krisis kejujuran, krisis keterbukaan, sehingga mantan Menteri Keuangan, dia tidak bermaksud membela Menteri Keuangan, ya, tetapi memberikan riset karena tahu bahwa saya tukang demo, kan begitu ya, suka menggerakkan demo yang konotasinya adalah anti pemerintah, padahal kita bukan anti pemerintah, tapi memberikan masukan-masukan. Maka dia kemudian berdiskusi di waktu subuh, setelah saya mengimami sholat subuh, kemudian diskusi, dia memaparkan data, bahwa yang diucapkan Menteri Keuangan itu bukan sekedar ucapan yang tidak ada data dan realitanya. Karena apa? Ternyata profesi guru itu dalam kenyataannya adalah yang tersertifikasi menjadi guru, padahal bukan guru, begitu ya Pak ya. Itu ternyata 2 kali lipat dari kondisi realitas guru yang ada. Artinya apa? Ada pegawai pos, ada pegawai kesehatan, ada pegawai ASN yang lain sebenarnya. Tapi dia kemudian seolah-olah sebagai guru, menerima tunjangan sebagai guru. Nah, karena dia ikut sertifikasi dan sebagainya dengan cara terbuka tadi. Nah, ini masalah sebenarnya. Itu salah satu contoh, sehingga kemudian anggarannya itu kemudian tidak sesuai, sehingga guru yang sesungguhnya malah dirugikan. Ya, seperti itu masalahnya. Nah, kemudian juga ada data-data tentang siswa. Ada sekolah yang sudah tidak beroperasi, ada pesantren yang sudah tidak beroperasi, tapi masih terdata siswanya atau santrinya itu sekian ratus orang dan sebagainya. Nah, ini kan berarti kan tipu-tipu semuanya. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita semuanya. Saya juga terbelalak begitu ya. Artinya bukan berarti kita kemudian terus diam, tetapi ini permasalahan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata adalah krisis kejujuran. Kenapa kemudian kejujuran kita itu kemudian tergerus terus-menerus? Ternyata keyakinan terhadap ajaran agama, keyakinan terhadap takdir Allah, keyakinan terhadap pembalasan dari Allah, hari hisab dan sebagainya itu kemudian mulai tererosi. Artinya tidak ada keyakinan itu, sehingga tidak merasa dirinya itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirnya pragmatis atau melihat orang lain yang berbuat jahat, berbuat zolim dan sebagainya ternyata aman-aman saja, tidak kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tegak keadilan. Akhirnya orang kemudian ikut-ikutan meniru perbuatan seperti itu. Inilah masalah yang terjadi, sehingga kita punya kewajiban sebagai muslim adalah untuk terus mendakwahkan, memberikan edukasi pencerahan kepada seluruh masyarakat kita. Contoh misalnya kasus-kasus tentang penerimaan siswa baru PMB yang dengan sistem zonaisasi atau apalah istilah namanya gitu ya. Dan di situ juga terdapat kecurangan-kecurangan yang akhirnya sekolah tidak berkualitas. Karena apa? Orang yang berkualitas di dalam sekolah itu kemudian tersingkir, kadang-kadang tidak bisa masuk. Kalau dulu kan ada sekolah unggulan, ya standarnya bisa berbeda ya. Dan itu bisa dari mana-mana. Kemudian prestasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak harus sama sebenarnya masalah di dalam satu zona sekolah itu. Yang ada sekarang, ada sekolah yang anak siswanya, anak didiknya punya potensi yang cepat, belajarnya cepat, tapi harus menunggu dengan siswa-siswa yang lain yang boleh dikata ada yang bahkan membaca saja belum bisa. Nah, ini kan berarti kondisi seperti ini semakin hari semakin memprihatinkan. Akhirnya apa? Tidak berkualitas. Kemudian pendidikan agama juga demikian. Sampai kita juga diskusi, pendidikan agama itu sekarang 2 jam di kelas tidak cukup. Jelas tidak cukup. Maka pendidikan agama di sekolah itu adalah pendidikan karakter, bagaimana kemudian mengamalkan ruh sholat di dalam sekolah, kejujuran tadi. Dan itu harus dicontohkan. Setiap guru agama tidak harus berdiri di dalam kelas 2 jam dengan teori-teori seperti pesantren, belajar ngaji dan sebagainya. Itu sudah nggak nyambung. Tapi dengan praktek, ya, bagaimana menghargai, menghormati orang lain, kemudian tidak ada pembulian atau tidak ada kezaliman di antara sesama siswa. Nah, itu harus diberikan contoh-contoh tugas-tugas yang memang harus dipraktekkan, dan mengajarnya bisa sambil bermain. Nah, ini diskusinya luar biasa. Saya ketemu banyak orang-orang yang praktisi pendidikan yang sebenarnya
ya bukan ustadz, tapi memberikan masukan-masukan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sebenarnya perlu untuk diedukasikan kepada kita semuanya. Itu kenapa terjadi, kejujuran kenapa menjadi sulit terwujud, sehingga tegaknya kebenaran dan keadilan juga sulit diwujudkan, karena memang kita memiliki masalah dengan karakter tadi, karakter kejujuran dan karakter kebenaran. Sebab orang-orang yang mengatakan kebenaran, yang berbuat jujur, kemudian malah disakiti, dizolimi, dibully, dan sebagainya. Inilah yang mesti dirubah. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kembali lagi, menjadikan diri kita itu selalu ingat kepada Allah. Pengawasan Allah itu luar biasa. Dalam surat Ali Imran tadi sudah saya bacakan, perintah untuk berzikir, menyebut nama Allah, tidak hanya di masjid-masjid. Ketika di masjid khusyuknya luar biasa, ketika keluar masjid kemudian sistemnya sudah berbeda lagi, tumpang tindih dengan orang lain. Artinya orang lain yang tidak jujur, kita ikut-ikutan tidak jujur, sebab kalau tidak jujur nggak kebagian, misalnya begitu. Nah, inilah yang mesti terus kita dakwahkan, mesti kita sampaikan di sekolah-sekolah, di majelis-majelis ilmu, di pasar-pasar, di komunitas-komunitas, sehingga kita menjadi orang yang berakal sehat tadi. Allah mengingatkan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ada terang, ada gelap, ya. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah, kekuasaan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu atau ulul albab, yang berakal sehat. Nah, orang yang berakal sehat yang bagaimana? Ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan duduk, berbaring, atau berjalan. Nah, ini berarti mengingat Allah itu di segala tempat. Jangan hanya ketika di masjid atau ketika tawaf di Ka'bah, tapi setelah selesai kemudian kembali kepada ketidakjujuran, kembali kepada kezaliman, kembali kepada pengkhianatan dan sebagainya. Inilah yang mesti ditegaskan. Dengan berzikir ini kita akan terjaga. Ada banyak fadilah-fadilahnya. Kalau kita sudah pernah bahas di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 43 itu jelas sekali. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Di situ liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Ya, dialah Allah yang menciptakan kita, yang berhak disembah, yang terus-menerus harus kita takuti, dan para malaikatnya memohonkan pengampunan, yusalli, memberikan salawat dan salam pengampunan, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berzikir tadi. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, supaya melepaskan, supaya membebaskan dari kegelapan, dari keburukan, dari kejahatan, dari kezaliman, dari ketidakjujuran dan sebagainya tadi. Kesesatan artinya gelap gulita, hidup yang tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, kepada cahaya yang terang, yang menyelamatkan, yang membahagiakan, yang memakmurkan, yang membuat keadilan itu tegak. Ini jelas sekali. Bahkan Allahu bil mu'minin rahimah, dan sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang beriman sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Nah, kita nggak percaya diri kadang-kadang dengan kasih sayang Allah. Ya, seolah-olah orang yang jujur kemudian bakal sengsara. Padahal tidak. Ketika dia mampu bersifat jujur, teguh pendirian dalam kejujuran dan kebenaran, pasti dia tidak akan pernah sengsara, karena Allah janjinya nggak pernah meleset. Nah, disinilah maka kita harus ulang-ulangi lagi. Zikrullah itu menyebabkan diri kita tunduk, patuh, berharap, berserah diri, bertawakal, takut ya hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu maknanya. Dan itu adalah sumber kebahagiaan. Bahkan dijelaskan di dalam hadis-hadis yang cukup banyak ya. Saya akan rangkumkan 6 saja ini poin-poin fadilah dari zikir, pahala dari Allah yang dijanjikan baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Kalau oleh Allah tadi dalam ayat Al-Quran tadi. Kemudian di ayat Al-Quran surat Al-Ahzab tadi, supaya Allah menyempurnakan karunia-Nya, pahalanya, menyempurnakan karunia-Nya, pahalanya kepada orang-orang yang berzikir tadi. Zikir di sini tidak hanya sekedar lisan, tetapi hati, pikiran, perbuatan, lisan, seluruh anggota tubuh kita benar-benar merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tergelincir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri
atau merugikan orang lain yang menimbulkan penyesalan diri dalam siksaan yang abadi. Nah, itu adalah bagian dari janji Allah yang pasti terjadi. Nah, kemudian yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, zikrullah itu adalah sarana penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Jadi ini penting, zikrullah adalah sarana penyembuhan, artinya awal mula penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Penyakit hati yang jenisnya macam-macam, iri, dengki, sombong, tamak, dan lain sebagainya. Penyakit juga penyakit fisik. Nah, ini contoh misalnya, zikrullah yang berkaitan dengan penyembuhan ini tentu adalah zikrullah yang minta kepada Allah supaya disembuhkan dari segala permasalahan penyakit-penyakit. Karena sesungguhnya segala macam penyakit itu datangnya dari Allah. Pasti Allah mengetahui obatnya apa. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan penyembuhan, ya mesti minta kepada Allah. Dengan zikrullah, dengan memohon penyembuhan kepada Allah. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ketika yang kudisan itu siapa Pak? Nabi siapa? Ayub ya. Nabi Ayub ya, yang kena penyakit sopak, penyakit kudis yang kurang lebih 14 tahun. Kita bisa bayangkan 14 tahun kena penyakit kudis. Dia tidak pernah berhenti berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anni masaniad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit dan Engkau adalah zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Nah, terus itu yang dibacakan oleh Ayub, berzikir menyebut nama Allah, tidak pernah berputus asa. Kemudian di ayat berikutnya, kemudian Allah mengabulkan doanya, diistijabah doanya, kemudian dibimbing bagaimana penyembuhannya. Nabi Ayub diminta untuk berjalan ke dapur, kemudian untuk menghentakkan kakinya 3 kali, memancarlah air di situ, kemudian Allah perintahkan supaya mandi dengan air itu. Seluruh penyakitnya kemudian rontok, mengering, sembuh seperti sedia kala. Kemudian Allah kembalikan lagi rizkinya, Allah kembalikan lagi keluarganya yang tadinya sudah meninggal dunia, ya, kemudian beranak pinak lagi, kemudian menjadi kafilah yang makmur lagi, bahagia lagi. Nah, itu adalah contoh. Sehingga Rasulullah juga mengambil ibrah dengan doa-doa zikir yang diajarkan Rasulullah, misalnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi ya syafi wa anta syafi fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya ini adalah zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna dzikrallahi syifaun wa anna dzikrun nasi da'un. Rasul bersabda, sesungguhnya menyebut-nyebut nama Allah, memohon kepada Allah, ya, mengagungkan Allah, berharap hanya kepada Allah, itu adalah sumber penyembuhan. Sementara memuji-muji manusia itu adalah sumber terjadinya penyakit. Kenapa? Karena akan timbul ain. Memuji manusia kemudian terjadi penjajahan. Seolah-olah yang suka memuji itu inferior, lemah, sehingga yang dipuji-puji kemudian memiliki kesombongan. Dengan kesombongannya kemudian dia merendahkan yang muji-muji, ya, dengan memberikan sesuatu dengan cara yang tidak sopan dan sebagainya. Nah, sehingga timbullah penyakit. Apa penyakitnya? Iri, dengki, permusuhan. Ketika memuji tapi tidak diberi, sakit hati. Ketika sakit hati kemudian dia melakukan kedengkian. Nah, itu adalah yang disebut dengan dakun tadi. Memuji-muji manusia adalah sumber penyakit. Minimal adalah penyakit ain tadi. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul dari sihir, ya, para setan dan jin yang menimbulkan kedengkian, kebencian, permusuhan, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan sampai kepada pembunuhan, menghilangkan jiwa manusia. Nah, ini bahaya. Makanya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, walaupun singkat tapi jelas maknanya. Dengan zikrullah itu adalah sumber kesembuhan atau penyembuhan. Kemudian zikrun nas daun, memuji-muji manusia, mengagung-agungkan manusia, itu akan menyebabkan kalian menjadi orang yang sakit, minimal sakit jiwanya. Memuji-muji ustadznya sakit jiwa, memuji-muji presiden misalnya gitu, itu juga akan menimbulkan sakit jiwa. Jiwanya tidak seimbang, akhirnya apa? Terjadilah dia orang yang sakit. Ya, minimal sakit rohaninya tadi. Ya, kalau tidak diberi kemudian iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Ya, ini adalah kenyataan, dan ini yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Pak, dengan zikrullah, apapun permasalahan yang terjadi pada diri kita, insya Allah akan selesaikan. Tentu zikirnya sesuai dengan permasalahan itu. Kalau sakit, ya minta
kesembuhan kan gitu ya. Kalau sedang miskin ya minta zikirnya, minta supaya diberikan kekayaan yang cukup, yang luas kan begitu. Ketika sedang diuji supaya diberikan kesabaran dan ketawakalan. Ketika terancam oleh makhluk yang lain, apakah itu manusia dan lain sebagainya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk-makhluknya. Itu namanya zikrullah. Dan ini adalah bagian dari hal yang penting. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah, sehingga orang yang selalu berzikir tadi tidak berani berbuat tercela. Diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan harta, dan sebagainya. Kalau dia ingat kepada Allah bahwa semuanya itu dari Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan orang yang berharta banyak itu ditanya dua hal, dari mana dan untuk apa, kan gitu. Nah ini orang yang ingat kepada Allah pasti sadar seperti itu. Akhirnya dia apa? Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dia kembalikan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran, bukan sebaliknya. Ini orang mencari jabatan, tapi begitu punya jabatan kemudian berbuat zolim, menzolimi orang lain, ya, mempermainkan timbangan keadilan dan lain sebagainya. Nah disinilah kemudian timbul masalah. Karena apa? Sesungguhnya sholatnya itu hanya sekedar menggerakkan tubuhnya, ya, tidak sampai ke tenggorokannya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Padahal Allah sudah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa orang sudah sholat tapi masih suka berbuat seperti itu? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mau dicurangi, bahkan Allah mau ditipu dan sebagainya, karena sudah biasa menipu. Nah ini sudah biasa menipu, lolos lagi. Nah ini masalahnya. Kemudian yang kedua, fadilah pahala dari zikrullah. Rasul menjelaskan akan disalami dan didoakan oleh para malaikat. Tadi ayatnya sudah jelas ya, didoakan dengan keselamatan oleh para malaikat. Maksud disalami ini bukan dijabat tangannya. Kalau kita dijabat tangannya sama malaikat ya ketakutan juga nanti. Jangan-jangan ini malaikat maut gitu ya, mau ngambil kita gitu. Maksudnya di sini disalami artinya diucapkan atau disolawati oleh para malaikat, dimintakan keselamatan dan kesejahteraan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjelaskan, walladzi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Artinya Rasulullah sedang bersumpah kepada Allah ya. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fil dzakari lasafahatskumul malaikatu ala furusikum wa fi turukikum. Rasul menjelaskan, jika kalian selamanya mampu bersikap seperti kalian sedang ada bersamaku. Nah ini hari-hari hidup bersama dengan Rasulullah, artinya yang diamalkan ya sunnah-sunnah Nabi. Apapun yang kita lakukan diiringi dengan zikrullah tadi. Rasul menjelaskan, jika kalian selamanya mampu bersikap seperti kalian ada bersamaku dan selalu dalam keadaan berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, memintanya kepada Allah, ya, pasti para malaikat akan menyalami kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Jadi tempat-tempat tidur malaikat menyalami kita, artinya terus melindungi, mengucapkan salam, memintakan keselamatan, keberkahan, pengampunan, perlindungan dan sebagainya kepada Allah di tempat-tempat tidur kalian dan di tempat-tempat jalur-jalur jalan-jalan yang kita lalui. Ini janji dari Rasulullah. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Tidak mungkin kemudian Rasulullah menyatakan ini kemudian hanya sekedar PHP atau janji-janji melulu. Dan ini kita bisa buktikan, orang yang senantiasa menyebut nama Allah dimanapun berada, setiap ada bala bencana itu lolos. Karena apa? Diberikan salam, keselamatan ya oleh para malaikat yang menjaganya. Sementara kalau kita pelajari hadis-hadis Rasulullah yang lain, dalam satu hari satu malam itu malaikat yang menjaga kita itu ada 20. Malaikat siang maupun malam. Jadi tidak hanya kanan, kiri, rakib, dan atid, tapi ada malaikat-malaikat yang lain. Artinya setiap kita merasa dekat dengan Allah, berlindung hanya kepada Allah, maka kita terjaga dari perbuatan tercela. Dan ketika itulah malaikat pasti akan melindungi kita. Liwafiyahum ujurahum. Ya, ini adalah bagian dari penyempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di jalan-jalan yang harusnya tadinya celaka nggak jadi celaka. Karena apa? Selalu menyebut nama Allah. Kita sudah pernah sampaikan ya, doa di dalam perjalanan selain doa naik kendaraan itu ya, dimulai ketika naik kendaraan mau berjalan ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa
wa minal amali ma tarda Allahumma hawin alaina fi, dan seterusnya ya. Nah, kemudian diiringi doa yang berikutnya yang tidak pernah lengah juga. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa khfalni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ini kan doa yang lengkap, luar biasa. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk urusan agamanya, untuk urusan dunianya, urusan keluarganya, urusan harta bendanya. Kemudian kita minta kepada Allah supaya dilindungi, ditutupi keburukan kita. Allah mastur aurati, aurat kita, keburukan kita. Ya, sebab kalau kita dibongkar keburukannya, nggak ada orang yang baik, saya kira. Kita pasti punya keburukan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi auratnya. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari segala kemungkinan terjadinya musibah, kecelakaan yang datang dari depan, yang datang dari belakang, yang datang dari samping kanan, yang datang dari samping kiri, yang mungkin jatuh dari atas kita atau yang terjadi di bawah kaki kita. Itu kan doa yang luar biasa, dan itu menjadikan kita tidak ngantuk di dalam perjalanan ketika kita mengucapkan zikir itu. Selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu, Allah dan malaikatnya menjaga kita. Yang tadinya mau nabrak, tidak jadi nabrak. Yang tadinya mau ketabrak, tidak jadi juga. Nah, ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, siapa yang senantiasa mampu hidup seperti bersama dengan Rasulullah, lisannya selalu berzikir, memohon kepada Allah, kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah tadi, ditegaskan hadis ini, hidup bersama dengan Rasulullah itu artinya perilakunya selalu ingat kepada Allah. Maka Allah akan menyalaminya di tempat tidurnya maupun di jalan-jalan yang dilaluinya. Dan ini bisa kita buktikan ya, bagi orang yang sudah mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, hikmah dan pahala dari berzikir itu menumbuhkan keimanan yang semakin kuat. Jadi tidak pernah takut. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah nggak takut kepada siapapun. Diancam mau dibunuh, kalau memang belum takdirnya terbunuh, pasti lolos. Diancam mau dibuli, aman saja, karena bulian itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Jadi begitu optimis hidupnya, bahagia. Artinya ini menimbulkan keimanan yang menghunjam di dalam hati, sehingga dia tetap bergerak, tetap bersikap, tetap berkata-kata yang benar, yang jujur, tidak takut kepada siapapun. Dengan kebenaran itu menggentarkan musuh-musuh. Nah, ini adalah bagian dari keajaiban dari zikrullah. Ya, artinya dia dekat dengan Allah. Rasul menjelaskan dalam hadisnya riwayat Imam At-Tailami, innal qur'ana wal zakaru yumbitunil imani fil qalbi kama yumbitul ma'ul husba. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bagian dari sumber bacaan-bacaan zikrullah, dan zikir itu, peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran itu akan menumbuhkan keimanan yang kuat di dalam hati, sebagaimana air yang akan menumbuhkan padang rerumputan yang subur menghijau. Jadi ini menjadikan indah, akhlak kita jadi baik, kehidupan kita jadi tertib, disiplin, rapih, semangat kita membara, kemudian motivasi kita di dalam berbuat itu luar biasa, nggak pernah padam. Walaupun tua masih seperti orang muda, kan gitu ya. Nah, ini adalah semangat karena zikrullah, dan sumber zikrullah diantara adalah Al-Quran, az-zikr, yaitu bacaan-bacaan, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah ya, maaf, surat Toha kalau tidak salah. Jadi Allah sudah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab yang di dalamnya menjadi sebab kemuliaan bagi kalian, ketinggian sebutan nama kalian. Apakah kalian tidak mau berpikir? Apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Jadi gitu. Ini adalah tantangan, motivasi, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan, ketinggian sebutan kalian. Apakah kalian tidak mau memperhatikan, tidak mau mempelajarinya? Nah, ini adalah bagian dari motivasi kita. Maka hidup mulia dan mereka itu ya dengan Al-Quran tadi.
Orang yang di dalam kehidupannya ada dalam Al-Quran atau ruh-ruh ajaran Al-Quran, dia pasti akan bahagia. Dan ini bukan omong kosong, ya, omong kosong. Walaupun tidak diberikan kekayaan yang melimpah ruah, tapi dia bahagia, hidupnya nyaman, tentram, optimis. Ya, kemudian semangat, tidak pernah takut untuk menegakkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Jadi adalah bagian dari motivasi kita. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak-anak didik kita, santri-santri kita. Jadi jangan goyah, ya, karena kebahagiaan itu tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang harus kita perjuangkan sendiri. Jangan kemudian kita gantungkan kepada orang lain atau mengikuti orang lain. Sebab orang lain juga kadang-kadang, ya, dalam kenyataannya akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap ilmunya, terhadap hartanya, terhadap kekuasaannya, terhadap amanah-amanah yang lain. Nah ini, boro-boro dia nanti mampu menolong kita. Bapak kita tidak bisa menolong kita, anak kita juga sama. Maka kita harus membiasakan diri bahwa kebahagiaan kita, masa depan kita, itu tergantung sama kita. Ya tentu di dalam mencapainya perlu juga berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, berbagi, saling menyelamatkan, ya, selamat dan menyelamatkan. Kemudian yang keempat, hikmah dan fadilah dari zikrullah, mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, istighfar dan seterusnya, ya. Namanya zikrullah itu jenisnya banyak. Kita sudah sampaikan berulang-ulang. Zikrullah itu jenisnya permohonan kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Itu artinya meminta kepada Allah kebaikan, ya, diberi rezeki yang luas, yang halal, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, misalnya begitu, dan amalan-amalan yang kau terima, yang dikabul, yang diijabah, dan seterusnya. Kemudian Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Itu adalah meminta kebaikan. Kemudian yang berikutnya misalnya, ya, memuji Allah, mengagungkan Allah, ya, membesarkan Allah. Nah, kemudian ini bacaannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu contoh, ya, contoh zikir yang mengagungkan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, zikir yang sifatnya meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal bala, dan seterusnya. Itu adalah minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan-keburukan, takdir-takdir buruk, dan lain sebagainya. Kemudian zikir yang berikutnya, yang keempat, yaitu memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu. Jadi intinya adalah itu, sepanjang apapun isi zikrullah, yaitu ada 4 hal tadi. Ya, kalau ada yang kelima, yaitu sholawat, zikir sholawat, yaitu menyampaikan keselamatan atau mengirim salam keselamatan kepada saudara-saudara kita, ya, untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah itu yang kelima, ya, memberikan penghormatan dan memohonkan keselamatan, pengampunan bagi sesama manusia, termasuk sholawat menghormati Rasulullah SAW dalam rangka mencintainya. Jadi itu amalan-amalan yang pahalanya luar biasa, ya. Amalan ringan namun timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikrullah, ya. Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan taqilatani fil mizan habibatani ilar rahman, habibatani ilar rahman, yaitu yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada 2 kalimat yang ringan dalam ucapannya di lidah, ringan ucapannya di lidah, tetapi berat timbangannya dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yaitu Allah. Apa ucapannya? Maha suci Allah, subhanallahi wa bihamdihi, dan aku selalu memujinya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah, Rabb yang Maha agung. Nah, itu adalah 2 kalimat yang ringan di lisan, ringan dibawa kemana-mana, tapi di sisi Allah sangat berat timbangannya, mengalahkan seluruh
amal-amal sepenuh langit dan bumi. Nah ini Masya Allah ya, ucapannya pendek, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita mau tambahin astagfirullah wa atubu ilaih itu sunnahnya ya, karena di dalam hadis Rasulullah menjelaskan doa pagi hari atau petang hari ditambahi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah ini bagus, jadinya tambah 2 jadi 4 ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah wa atubu ilaih. Nah itu lebih lengkap lagi, ringan di lisan, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengalahkan seluruh amal yang memenuhi langit dan bumi. Bahkan Nabi Ibrahim ketika peristiwa Isra dan Mi'raj menyampaikan ini ya kepada Nabi, sampaikan salamku kepada umatmu bahwa surga itu ringan dibawa-bawa, berat timbangannya, dan itu hanya bisa ditempuh dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu wasiat Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj. Nah ini adalah bagian dari keajaiban dari zikrullah. Dan ini bisa membimbing kita, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pasti dia was-was kalau ada bisikan untuk melakukan perbuatan tercela saja, itu nggak berani. Karena apa? Allah melihat kita, ya nggak akan bisa ditipu. CCTV Allah tidak bisa dihapus kecuali dengan istighfar dan taubat. Nah, jadi pasti orang yang seperti itu akan senantiasa terjaga. Kemudian yang kelima, Rasul menjelaskan Allah akan membangunkan rumah istana di dalam surga yang disinari dengan keagungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang suka berzikir. Rasul menjelaskan, arba'atum man kunna fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Ada 4 kalimat atau 4 hal yang barang siapa selalu memilikinya, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Mangkanat ismatuhu ya wa kana fi nurihillahi al-a'zam, dan di dalam cahaya, di dalam istana dalam surga itu disinari cahaya keagungan Allah, diliputi cahaya keagungan Allah. Rasul menjelaskan, yang pertama man kanat ismatuhu la ilaha illallah. Nah yang pertama adalah pegangan teguhnya, kalimat yang membimbing hidupnya dimanapun dia berada, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita lanjut sedikit ya Pak. Ya, kita lanjut sedikit. Azan dulu. Oh ya, silakan. Baik, mohon izin saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kalimat pertama tadi, pegangan teguhnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza asaba hasanatan qala alhamdulillah. Dan apabila
Allah memberikan kebaikan, ya, dalam bentuk apapun, maka kemudian dia mengatakan alhamdulillah, segala puja-puji hanyalah bagi Allah. Kemudian yang ketiga, wa idza asabat dzamban qala astaghfirullah. Dan apabila dia mendapati dirinya telah melakukan perbuatan kesalahan, ya artinya terlanjur berbuat salah, kelupaan begitu, maka di dalam lisannya dia akan ingat dengan menyebut astagfirullah, yaitu aku memohon ampunan kepada Allah. Yang terakhir kata Nabi, wa idza asabathu musibatun qalu atau qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apabila dia mendapatkan keburukan, musibah, ujian-ujian keburukan, maka lisannya kemudian langsung bersumpah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua ini datangnya dari Allah dan hanya kembali kepada Allah. Nah itu akan dibangunkan rumah di dalam surga yang di dalamnya diterangi cahaya keagungan Allah. Kemudian yang terakhir, zikrullah adalah amalan yang terbaik, amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling tinggi yang menyebabkan ketinggian derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling bersih atau paling suci di sisi Rabb kalian, serta lebih baik daripada mendapatkan emas dan perak sepenuh bumi, lebih baik bagimu daripada pahala jihadmu sehingga kamu membunuh musuhmu atau engkau terbunuh karenanya. Jadi ini pahalanya lebih baik dari pahala jihad, dari emas dan perak sepenuh bumi. Nah, Rasul menawarkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Para sahabat kemudian mengatakan, iya wahai Rasulullah, yaitu zikrullah. Apa yang dimaksud zikrullah? 4 hal tadi. Minta kebaikan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, mengagungkan, menyucikan, membesarkan Allah, dan istighfar, bertaubat kepada Allah. Itulah kalimat zikrullah yang dimasukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pahalanya di sisi Allah itu lebih baik daripada emas dan perak sepenuh bumi, lebih baik bagimu apabila kamu berperang sehingga kamu membunuh musuhmu atau kamu terbunuh karenanya. Masya Allah. Dan ini adalah janji-janji dari Allah dan Rasulnya yang mestinya menjadi pilihan bagi kita, sehingga kalau kita mampu menghayati ilmu ini, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah terbebas dari segala perbuatan buruk, dan juga senantiasa semangat untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menebarkan keselamatan dan keberkahan kepada yang lain. Allah alam bisawab. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, menambah semangat di dalam pergerakan, dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak dan jemaah sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.